pendidikan. Kita akan coba berbincang langsung bersama dengan Indra Karismiaji ya. Dalam konfirmasi PRFM berikut ini Pergar. Kita sudah bersama dengan pengamat pendidikan Indra Karismiaji. Selamat malam. Assalamualaikum Pak Indra. Ya, halo. Assalamualaikum Pak Indra. Halo. Waalaikumsalam, Kang Arya. Ya. Sehat Pak Indra? Alhamdulillah. Baik. Sebelumnya juga mohon maaf, suaranya agak sedikit kecil ya Pak Indra ya. Oke. Nah, Kecil? sekarang udah besar volume suaranya, naik dibanding tadi. Oke. Sehat ya? Siap. Baik. Alhamdulillah sehat. Pak Indra, ini soal penghapusan calistung untuk syarat masuk jenjang sekolah SD ya, di mana Mas Menteri Nadiem ini mengatakan salah satu alasannya karena PAUD adalah tempat untuk anak mengasah dirinya, bukan usia ideal yang harus memahami dengan penuh konsep. Ini artinya mungkin ada usia ideal ya bagi anak-anak untuk belajar calistung. Mungkin ada tanggapan dulu sebelum sebetulnya usia berapa nih, yang penasaran juga kami ingin mengetahui usia anak untuk belajar calistung ini, Pak Indra. Siap. Turun kan. Yep. Yang pertama harus diluruskan. Yang menghapus tes calistung untuk masuk SD atau MI itu bukan Nadiem Makarim, tapi adalah Pak Muhammad Nuh. Dari tahun 2010 itu sudah ada peraturan pemerintahnya yang memang melarang adanya tes baca tulis hitung untuk masuk anak, untuk tes masuk tingkat SD atau MI. Jadi keliru nih kalau mengatakan Nadiem Makarim yang melarang, menghapuskan kan gitu. Jadi kemungkinannya menteri yang ini nggak tahu kebijakan dari kementeriannya sendiri yang udah dibuat belasan tahun yang lalu. Dan memang dia dulu pernah ngomong kalau dia nggak pernah tahu masa lalu kan, taunya hanya masa depan. Nah inilah bahayanya kita punya pejabat publik yang lupa jas merah kan. Itu satu. Yang kedua, ya memang kalau kita lihat kajian dari semua lembaga-lembaga kajian tingkat internasional yang mengatakan anak itu baru tepat untuk belajar yang namanya huruf, yang namanya angka, itu ya baru di SD. Jadi baru dikenalkan. Itu ada ilmunya, ada teorinya yang ada yang menyebutnya kita harus belajar yang konkret dulu, baru yang namanya abstrak. Ada yang menyebutnya kayak Brunner itu dari enaktif, ikonik, baru simbolik gitu. Jadi ini bukan hal yang baru. Jadi memang secara pedagogis memang harusnya anak-anak itu baru dikenalkan dengan huruf dan angka itu baru mulai kelas 1 SD. Ya. Jadi agak bertentangan dengan pandangan masyarakat Indonesia pada umumnya. Masyarakat Indonesia itu pada umumnya lebih senang anak-anaknya udah bisa baca sebelum SD kan. Semakin dia kecil bahkan udah banyak yang dileskan baca, leskan tulis, leskan matematika. Betul. Ini sebetulnya secara kajian, jadi risetnya ini justru akan melemahkan kemampuan literasi, kemampuan numerasi, kemampuan berpikir anak. Jadi kelihatannya aja pinter, tapi sebetulnya mereka tidak menguasai literasinya, numerasinya, pemahamannya gitu. Jadi ini yang memang harusnya Kemendikbud lebih fokus ke bagaimana mengedukasi orang tua, mengedukasi masyarakat, bukan kembali lagi bikin gimmick seolah-olah
mereka yang melarang ini. Harusnya malah di orang tua siswa itu diajarkan apa yang dibutuhkan. Belajar di rumah tuh apa yang harus dipelajari. Kenapa jangan dipaksakan baca, tulis. Anak-anak itu memang harusnya kita dorong untuk lebih banyak bermain. Di usia ini memang usia bermain, bukan usianya belajar. Kalaupun belajar itu ya sambil bermain. Karena memang eranya bermain. Nah ini kalau anak Indonesia kan bayangin, karena sekarang dari kecil udah dipaksa belajar, dengan kata lain mereka kurang bermain, akhirnya nanti baru kuliah sama kerja baru pada main. Itu contoh-contoh sederhana saja yang dimana pemahaman masyarakat kita keliru. Dan itu yang harus diluruskan, dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah loh. Karena secara konstitusi mencerdaskan kehidupan bangsa itu adalah tugas pemerintah. Betul. Sip. Nah, gitu Kang. Oke, baik. Jadi ini kalau melihat aturan ini memang sudah ada sejak tahun 2010. Masa itu Muhammad Nuh ya menterinya, begitu ya. Itu artinya sebetulnya saat ini pemerintah harusnya memperkuat aturan yang sudah ada. Kami juga sedikit kaget dengan aturan yang sudah ada sekian lama, tapi kenapa sekarang didorong lagi dengan aturan yang sama begitu ya? Kenapa tidak diperkuat untuk mengingatkan pemahaman orang tua soal kemampuan literasi, numerasi ini padahal yang lebih penting saat ini ya? Ya kemungkinan besar karena menterinya memang nggak tahu bagaimana caranya membangun manusia, gimana caranya ngurus pendidikan. Menterinya kan jagonya bikin aplikasi. Membangun aplikasi sangat berbeda dengan membangun manusia. Right. Nah, jadi ya akhirnya yang muncul akan begini-begini terus, akan klaim-klaim terus, kan juga udah sering. Contoh, mereka mengklaim menghapuskan ujian nasional, ya kan? Padahal ujian nasional itu menghapuskan adalah Pak Anies Baswedan. Artinya memang ujian nasional itu tidak dijadikan lagi sebagai standar kelulusan. Kenapa nggak langsung dihapus? Karena kita masih punya undang-undang sistem pendidikan nasional yang mewajibkan harus ada bentuk evaluasi secara nasional. Itu loh, itu kan jadi menjadi pejabat publik itu juga harus paham masalahnya, paham bidangnya, paham sejarahnya, paham regulasinya. Jadi harusnya memang betul yang dilakukan bukan lagi bikin pernyataan, bikin aturan. Wah, mulai sekarang tes calistung dilarang masuk SD. Ya udah dari 13 tahun yang lalu udah dilarang kok. Terus ngapain dilarang lagi? Kan justru harusnya tadi bagaimana mengedukasi para orang tua, mengedukasi masyarakat, dijelaskan apa dampaknya kalau anak-anak belum SD sudah dipaksa baca, sudah dipaksa berhitung. Itu ada dampak negatifnya, dan dari tahun 2000 kita sudah punya alat ukurnya yang namanya PISA, Program for International Student Assessment, dan itu kita dibandingkan dengan negara-negara lain. Di Indonesia sendiri juga punya sekarang namanya asesmen nasional, cara khusus namanya asesmen kompetensi minimum di dalam asesmen nasional. Sebelumnya namanya aksi. Itu juga sama mengukur kemampuan literasi, kemampuan numerasi, dan itu selalu jeblok, Kang. Kita itu berada di posisi yang namanya functionally illiterate, alias buta huruf secara fungsi. Bayangin, orang Indonesia dianggap buta huruf secara fungsi. Artinya apa? Artinya orang Indonesia itu bisa baca, artinya bunyi, tapi nggak paham apa yang dia baca. Jadi kan dengan kata lain, orang Indonesia itu nggak bisa belajar, karena apapun yang dia baca nggak paham. Ya kan? Jadi kita percuma punya banyak profesor, punya banyak doktor, tapi pada dasarnya kemampuan kita membaca saja nggak mampu.
Jadi kita nggak usah bicara yang tinggi-tinggi. Kita bicara back to basic. Bagaimana kita meningkatkan kemampuan membaca anak-anak kita. Ya kan? Itu harus dimulai dengan bagaimana anak-anak kita mencintai bacaan. Kajian dari UNESCO itu kan juga menunjukkan hanya 1 dari 1.000 orang Indonesia punya minat baca serius. Dan saya keliling Indonesia selalu bertanya pada Bapak Ibu guru kita, ternyata Bapak Ibu guru kita juga nggak punya minat baca serius. Jadi gimana caranya kita berharap anak-anak kita rajin membaca kalau gurunya, orang tuanya nggak rajin membaca? Ya kan? Kan harusnya dari, kalau bahasanya Ki Hajar Dewantara kan, ingarso sung tulodo, ya kan? Di depan kita memberikan suri toladan, memberikan contoh. Nah, ini hal-hal yang harus dikembangkan. Salah satu yang paling mudah bisa dilakukan di rumah adalah kebiasaan membacakan cerita. Ini salah satu langkah yang sudah dilakukan di negara-negara lain untuk bagaimana meningkatkan minat baca. Ya kan? Jadi anak bukan dipaksa membaca, tetapi anak dibiasakan dibacakan. Beda kan? Dipaksa membaca dan dibacakan. Kalau anak dibacakan, mereka akan terhibur. Ya kan? Hari ini cerita Timun Mas, besok cerita Sang Kuryang, besoknya lagi Malin Kundang. Kan setiap hari dia dengar cerita yang berbeda-beda kan. Membacakan cerita itu beda dengan mendongeng ya. Kalau mendongeng itu kan terbatas pada ingatan si pendongeng. Makanya kalau waktu saya kecil, dongengnya orang tua saya cuma ingat kancil nyolong timun. Itu aja diulang-ulang. Akhirnya yang terekam di otak saya malah, wah nyolong itu pinter kan. Nah, kalau membacakan tiap hari itu kan berbeda-beda. Dan sekarang, bagusnya dengan teknologi digital, yang namanya buku cerita digital itu dengan mudahnya, dengan murahnya bisa kita dapatkan. Tinggal klik aja di mesin pencari, bahkan kalau mau pakai ChatGPT itu juga pakai Bing AI itu juga tinggal ketik akan keluar mau cerita yang kayak apa, dan itu pakailah untuk membacakan anak-anak kita. Bahkan di luar negeri itu dimulai dari masih dalam perut, masih janin itu sudah dibiasakan dibacakan cerita. Akhirnya akan muncul tadi kan kecintaan pada buku bacaan. Kenapa? Karena dengan buku tadi anak terhibur. Nah, disitulah nanti akan mulai, ya kan, muncul keinginan mereka untuk lebih mendalami tentang buku-buku. Jadi gitu caranya. Ada tekniknya, ada ilmunya. Nah, sayangnya menteri kita ini nggak ngerti pendidikan sama sekali. Tapi disuruh ngurusin pendidikan, ya jadinya beginilah berantakan. Baik. Ya, pendengar, Anda masih menyimak perbincangan kami bersama dengan Indra Karismi Aji, pengamat pendidikan. Nah, Pak Indra, ini soal kemampuan orang tua memahami soal literasi, numerasi anak begitu ya. Namun fakta di lapangan saat ini lebih banyak orang tua yang memang si anaknya sebelum masuk SD jauh-jauh sudah masuk PAUD, bahkan tak sedikit juga yang diikut leskan calistung. Ini ya kenyataan di lapangan, apalagi mereka-mereka yang punya dana lebih pastilah memaksakan diri. Nah, ini artinya harus ada semacam pemahaman kepada orang tua tentang perbedaan antara menghapus calistung sebagai syarat masuk SD dengan tidak memperkenalkan kemampuan calistung. Nah, ini bagaimana nih soal ini juga penting nih.
Pak Indra? Ya, gini deh, sebelum malam ini udah pernah dengar belum bahayanya mengajarkan calistung buat anak di usia sebelum SD? Sebelum kita diskusi, udah pernah dengar belum, Bang? Ini perlu juga dibahas nih, penting, Bang. Penting disampaikan untuk pendengar PR. Soal ini juga bahayanya, ini juga penting, Mas. Ya. Sebelum kita ngobrol, belum pernah dengar kan? Iya. Nah, berarti bayangin aja, kalau teman-teman yang di media saja tidak pernah tahu informasi seperti ini, bagaimana masyarakat awam kan gitu. Justru yang kita butuhkan adalah masifnya informasi, mengedukasi masyarakat tentang bahayanya. Tadi Kang, bahayanya adalah justru satu, anak jadi malah benci terhadap bacaan. Ya kan? Bayangin, anak masih kecil, saatnya bermain, tapi dipaksa baca. Akhirnya yang muncul kan bukan kecintaan kan, tapi kebencian kan terhadap bacaan itu, terhadap hitung-hitungan. Makanya anak-anak kita itu pada nggak suka belajar. Kenapa? Karena kesalahan orang tua, kesalahan guru, dari kecil udah dipaksa belajar. Padahal harusnya mereka dibiarkan bermain dan kemudian diajarkan cara belajar perlahan-lahan. Jadi dibuat transisi, bukan dipaksa dari umur 2 tahun, 3 tahun, itu udah dipaksa belajar. Akhirnya mereka malah benci belajar. Coba deh, kalau kita mau percaya buktinya, dulu Kang, ingat nggak zaman SD, mulai SD deh. Yeah. Kalau tet gitu bunyi bel sekolah, ya kan? Apa yang ada di pikiran kita? Girang ya, seneng ya. Bener nggak girang? Atau kita berpikir mudah-mudahan gurunya sakit, mudah-mudahan ada rapat guru. Ayo, jujur. Itu kalau pulang. Kalau jam pulang pasti kita girang. Iya. Ini jam masuk. Kalau jam masuk ya beda cerita. Kalau gurunya favorit kita seneng. Tapi kalau gurunya reda, itu mah ya kita juga ada harapan lain. Tapi mayoritas, karena saya udah keliling Indonesia juga, mayoritas kita mengatakan, bahkan guru-guru sendiri mengatakan, iya kita dulu tuh berharap kita nggak masuk kelas. Gurunya sakit, gurunya ada rapat. Berarti kan memang kita gagal dalam menumbuhkan kecintaan terhadap belajar kan? Kecintaan terhadap buku. Bagaimana muncul yang namanya rasa ingin tahu, curiosity kan gitu. Itu yang harus dibangun justru untuk bagaimana kita punya manusia-manusia yang unggul. Manusia-manusia punya kemampuan berpikir yang tinggi. Itu yang nggak kita miliki. Kita justru dari kecil dipaksa belajar, dipaksa nilainya bagus, dan akhirnya banyak sekali nilai bagus itu didapatkan dengan cara yang tidak halal. Menghalalkan segala cara. Makanya kita bisa sampai masuk sekolah aja nyogok, kuliah masuk PTN nyogok, lulus dapat sarjana nyogok, kan gitu. Itu yang terjadi. Jadi memang ini kita punya problem besar dalam dunia pendidikan kita. Kita harus tata ulang, kita harus punya kepala negara, presiden yang memang peduli betul-betul terhadap kualitas manusia Indonesia. Agak berbeda dengan kita bicara tentang membangun bangunan, membangun infrastruktur yang memang itu kelihatan. Kalau bangun manusia kan nggak kelihatan kan? Yep. Ya kan? Makanya saya selalu ingatkan nih di lagu kebangsaan kita Indonesia Raya, coba syairnya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, benar nggak? Iya. Kan nggak ada syairnya, bangunlah kereta cepatnya, bangunlah ibu kotanya, benar nggak? Iya. Ini harus kita ingatkan lagi para pemimpin kita. Bukan berarti infrastruktur nggak penting, tapi prioritas sesuai dengan konstitusi mana dulu. Kita harus cerdaskan bangsa ini
dalam konteks yang nyata. Harus betul-betul dimulai bagaimana caranya seimbang antara pendidikan di rumah, di sekolah, di masyarakat. Kalau Indonesia itu sekarang isinya semua tentang sekolah. Nggak pernah disentuh. Bagaimana yang saya katakan tadi, bagaimana orang tua itu paham mendidik anak di rumah, bagaimana proses pendidikan di masyarakat. Kalau di luar negeri, Kang, anak itu nggak sibuk dengan bimbel. Anak itu akan sibuk setelah jam sekolah, itu sibuk dengan yang suka sepak bola akan latih sepak bola, yang nyanyi, yang musik akan sibuk dengan musik, yang drama dengan drama. Jadi seimbang antara hidup di rumah, di sekolah, di masyarakat. Kita ini salah semuanya di sekolah. Oke. Sebagai penutup soal penghapusan kebijakan calistung pada saat PPDB SD tahun ini, mungkin ada closing statement dari Anda seperti apa nih? Closing statement Pak Indra. Kalau saya, karena ini sudah berlangsung 13 tahun, ya kan, aturan pelarangan ini kan sudah 13 tahun usianya. Berarti kan bukan saatnya untuk ngulang lagi dibuat aturannya, tetapi diperbaiki cara implementasinya. Saya selalu mengutip kata-kata dari Albert Einstein. Beliau itu mengatakan begini, yang namanya orang tidak waras, jadi dia bilang ketidakwarasan itu adalah melakukan hal yang sama dan berulang-ulang, tapi mengharapkan hasil yang berbeda. Jadi kalau tahun 2010 kita punya aturan melarang tes calistung di SD, nggak berjalan. Tahun 2018 di Permendikbud PPDB juga ada pelarangan tes calistung di SD. Sekarang 2023 dibikin Permendikbudnya lagi. Artinya bisa jadi kita ini bangsa yang nggak waras, karena ngulang hal yang sama tapi mengharapkan hasil yang berbeda. Harusnya kita melakukan hal yang berbeda. Apa? Edukasi masyarakatnya, cerdaskan masyarakatnya, cerdaskan para orang tua di rumah, bagaimana cara mendidik anak di rumah, dari mulai dia dalam perut sampai dia tumbuh menjadi bayi, kemudian mulai masuk usia sekolah. Itu ada hal yang sangat penting dan mendasar yang hanya bisa dilakukan oleh orang tua. Sedangkan masyarakat kita masih berpikir yang namanya pendidikan itu harus diserahkan ke sekolah. Yang orang kampung ingin anaknya sekolah di pesantren, yang orang kota udah serahkan ke bimbel, bahkan tadi umur 3 tahun udah dibimbelin calistung, kan kasihan anaknya, karena tidak membawa peningkatan kemampuan literasi mereka, justru malah merusak. Tapi para orang tua nggak menyadari itu. Kelihatannya aja anaknya pinter, wah umur 3 tahun bisa baca, pinter ya. Padahal mereka nggak paham apa yang mereka baca. Karena memang belum waktunya. Gitu. Oke. Baik, ya terima kasih untuk Pak Indra Karismiaji, pengamat pendidikan, sudah langsung on air di PRFM malam hari dia. Kita nantikan mudah-mudahan kebijakan ini juga diperkuat dengan pendidikan masyarakat, untuk menyadarkan masyarakat tentang ada bahaya lain terlalu dini mengajarkan calistung ternyata. Selamat malam, salam sehat selalu. Assalamualaikum Pak Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang. Demikian pendengar